Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min khairi ummatin ukhrijat linnas. Wassalatu wassalamu alal mab'uthi ila kaffatin nas, Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Tak bosan-bosannya mari senantiasa kita tingkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengikat nikmat yang ada dan Allah akan menambahkan nikmat tersebut manakala kita pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah menegaskan setegas-tegasnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kalian bersyukur, pasti akan aku tambahkan nikmatku untuk kalian, dan sebaliknya jika kalian kufur nikmat, tidak pandai mensyukuri nikmatku, seringkali menggunakan nikmatku pada jalan-jalan yang tidak aku ridhoi, kata Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih. Kemudian tak lupa juga kita haturkan salawat serta salam kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan lalu kita telah membahas tentang hukum asal boikot atau hukum asal muqata'ah, memutuskan hubungan sesama muslim. Apa hukum asalnya, Pak? Halal atau haram? Hukum asalnya adalah haram. Kita sebutkan pada pertemuan itu beberapa dalil yang menunjukkan atas keharaman boikot atau muqata'ah atau hajar atau memutus hubungan sesama muslim. Di antaranya dalil yang kita sebutkan adalah barang siapa yang memboikot saudaranya lebih dari berapa hari? 3 hari, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ini di antara dalil yang berbau ancaman bagi orang-orang yang gemar memboikot saudaranya. Bagaimana kalau memboikotnya ternyata 1 tahun dengan hitungan kalender hijriyah? Maka apa balasannya? Dia akan masuk ke dalam neraka. Kita pernah sebutkan hadisnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini hukum asalnya. Kemudian juga kita sebutkan dalil yang menjadikan rujukan utama para ulama di dalam mempraktekkan kaidah hajar, boikot atau muqata'ah atau memutus hubungan sesama muslim. Di antara dalilnya adalah tentang 3 orang sahabat yang kebetulan tidak ikut perang apa, Pak? Tabuk. Perang Tabuk. 3 orang ini diboikot atas perintah siapa? Atas perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga boikot seperti ini itu masuk dalam kategori ta'zir. Ta'zir artinya hukuman. Siapa yang berhak mau memberikan wewenang untuk menghukum, untuk memboikot? Jawabannya siapa? Pemimpin. Dan dikala itu pemimpinnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad memutuskan untuk memboikot mereka bertiga sampai turun ayat di dalam surah At-Taubah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada asalnya boikot seperti ini boleh dilakukan oleh pemerintah. Maka kadang-kadang ada pertanyaan, apa hukumnya memboikot produk makanan atau produk apa saja yang berasal dari Yahudi?
Jawabannya boleh enggak Pak? Maka dikembalikan wewenang itu kepada pemerintah. Pemerintah yang lebih tahu mana maslahat dan mafsadah. Tetapi kita sebagai seorang muslim, jika diketahui ada saudara kita punya produk yang itu mungkin sama dengan produk yang dihasilkan oleh non muslim, lebih baik kita beli produk yang berasal dari saudara kita semuslim, walaupun beda 500 rupiah, walaupun beda 1000 rupiah. Ini lebih baik dan itu hak kita. Karena pemerintah juga tidak boleh melarang kita mau beli dari mana. Itu adalah hak konsumen, hak kita. Tapi kalau urusan memboikot produk secara nasional, itu bukan urusan masyarakat, tetapi itu penuh di bawah wewenang siapa? Pemerintah. Jadi kita tidak main-main Pak, langsung boikot saja secara nasional ya, misalnya produk A, tidak, itu harus ada kesepakatan dari apa? Pemerintah, karena ini ada hubungan antar negara dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara penyebab porak-porandanya atau terkotak-kotaknya dakwah yang hak ini, dakwah yang mungkin dahulu pernah disampaikan oleh Muhammadiyah jauh sebelum ada kelompok-kelompok yang baru ini. Kalau ditanya siapa yang pertama kali mengajarkan kitab tauhid Fathul Majid, bisa pian cek, diantaranya adalah Dai Muhammadiyah. Kitab-kitab ini sudah ada dari zaman dahulu. Namun apa Bapak Ibu sekalian yang menyebabkan dakwah yang hak ini terkotak-kotak? Maka penyebabnya diantaranya adalah munculnya orang-orang atau kelompok yang mempunyai dan memiliki pikiran manhaj gulu. Gulu artinya ekstrim. Ekstrim artinya berlebih-lebihan. Sebagai contoh untuk pendekatan Bapak Ibu sekalian, kasus ini saya dengar sendiri, yaitu terkait ndak usah daftar di pondoknya Ustadz Arif, lebih baik pian daftar di SMP umum. Lebih baik pian daftar di mana Pak? SMP umum. Jadi seakan-akan melegalkan yang penting kamu tidak kena syubhat misalnya, walaupun kamu sekolah di tempat umum misalnya. Padahal kadang-kadang muamalah atau lingkungan di umum itu lebih parah mana Pak dengan pesantren? Kadang-kadang pesantren lebih parah juga ya. Tapi secara umum di umum itu kan kurang terkontrol anak-anak. Betul Pak ya? Bawa HP sakar PDW kan begitu kan? Kemudian kadang-kadang pacaran tidak ada yang kontrol. Beda dengan area pesantren. Nah, ini termasuk daripada sikap gulu. Termasuk daripada sikap ekstrim. Sikap berlebihan. Jadi ada ungkapan-ungkapan seperti ini Pak, lebih baik kamu tidak punya ilmu daripada kamu mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Terjadi atau tidak? Terjadi. Ungkapan-ungkapan ini ada ya. Kalau tidak percaya, pian bisa buka website-website yang ada di internet terkait tahdzir mentahdzir. Mengapa ini terjadi? Sekali lagi, di antaranya adalah karena ada manhaj yang gulu atau berlebihan. Jadi seakan-akan mereka tidak mau mengambil ilmu kecuali dari seorang ustadz yang 100% tidak ada salahnya. Maka Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala pernah Bapak Ibu sekalian mengambil atau meminta bantuan untuk mengajar kuliah Al-Quran di Madinah. Siapa pengajarnya? Ternyata dari orang-orang ulama Asy'ari. Ulama-ulama Asy'ari. Syekh bin Baz mencontohkan di zaman itu. Ini yang kadang-kadang dilupakan. Bagaimana akhlak Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala kepada sesama muslim. Dia ambil. Dan bahkan guru-guru kami di Masjid Nabawi itu rata-rata orang Mesir dan akidahnya Asy'ari.
Ada guru kami bernama Syekh Rosyad As-Sisi rahimahullahu taala. Kemudian juga Abu Rawas yang mana beliau adalah musahih imam di Masjid Nabawi. Kalau pian umrah nanti ada orang ganal warna putih, itu syekh kami. Dia berada di belakang imam persis, kalau imam salah dia yang membenarkan bacaannya. Syekh Abu Rawas berasal dari Mesir. Saya tanya kepada syekh saya, "Syekh, pian ini akidahnya apa?" "Saya sufi mutasyarri, saya asy'ari." "Kok bisa ngajar di Masjid Nabawi?" "Lah saya diminta." Berarti apakah Masjid Nabawi bergaul dengan orang-orang yang dianggap oleh orang-orang Saudi ahlul bid'ah? Apakah ini tidak diperbolehkan? Ternyata dipraktekkan di Masjid Nabawi, dan ini bukan syubhat tapi ini hakikat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka penyebab terkotak-kotaknya kaum muslimin saat ini itu tidak keluar dari sikap ekstrim atau gulu atau berlebihan dari sebagian teman-teman kita. Biasa disebut dengan jamaah tahdzir. Jamaah apa? Tahdzir. Yang unik kadang-kadang yang ditahdzir ini mempraktekkan tahdzirannya kepada Muhammadiyah. Ini yang bahaya, Pak. Jadi dari jamaah tahdzir mentahdzir kelompok ini, kemudian kelompok ini mentahdzir Muhammadiyah. Contoh, ada lambang di mimbar. Ini saya mendengar sendiri supaya dari jamaah tidak terkungkung pada pola pikir ini karena pian akan tersiksa. Jadi ada mimbar Bapak Ibu sekalian, itu ada label Muhammadiyahnya. Kemudian masjid ini berganti DKM, diganti mimbarnya. Karena ada label apa? Muhammadiyah. Disuruh copot labelnya. Kemudian lambat laun mereka bikin organisasi sendiri. Mengapa? Karena di awal menganggap bahwa Muhammadiyah itu hizbi. Hizbi itu berkelompok-kelompok begitu, Pak. Tapi nyatanya ada kelompok yang tidak punya organisasi, tapi mereka sendiri secara tidak langsung berkelompok, dan ini lebih berbahaya karena pemerintah tidak bisa mendeteksi. Pola pikir ini lebih apa? Berbahaya. Siapa yang berbahaya? Yaitu orang-orang oknum Bapak Ibu sekalian. Tidak semuanya, tapi siapa? Oknum yang memiliki manhaj gulu atau berlebihan di dalam beragama. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mendalami dan mencermati perkataan Imam Al-Mujahid. Perlu kita cermati ini supaya kita tidak menggampangkan membenci siapapun yang berbeda dengan kita. Laisa ahadun min khalqillah, tiada seorang makhluk Allah pun illa wa huwa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang makhluk pun kecuali ucapannya bisa diambil dan juga bisa ditolak. Kecuali siapa, Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bisa dilihat di dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, ya, karangan Ibnu Abdil Bar. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa yang perlu disampaikan terkait bagaimana cara dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal dakwah itu jamaah sekalian adalah menjinakkan hati. Jadi asal dari dakwah itu yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat adalah apa? Menjinakkan hati. Jadi hukum asal di dalam berdakwah adalah menjinakkan hati orang-orang yang menjadi sasaran dakwah kita. Di dalam hadis yang mana pesan ini disampaikan kepada sahabat yang sama, yaitu Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal itu Bapak Ibu sekalian, sebelum dakwah ke Yaman dipesani oleh Nabi dengan 2 pesan. Tapi oleh komunitas ini yang diingat hanya 1 pesan. Ada 1 pesan yang jarang disampaikan kepada jamaahnya. Apa 1 pesan itu?
kalau mungkin ada di sini yang sering ikut kajian tersebut, nanti akan kaget dengan hadis ini. Hadis ini disampaikan kepada Mu'adz bin Jabal, dan juga hadis ini disampaikan kepada Mu'adz bin Jabal ketika Mu'adz bin Jabal berdakwah ke Yaman, berdakwah tentang tauhid. Apa isi hadisnya? Wahai Mu'adz bin Jabal dan juga Abu Musa al-Ash'ari, sebelum kalian berdua pergi berdakwah, ingat pesanku, kata Nabi Muhammad SAW. Yassira, permudahlah. Yassira, permudahlah. Wala tu'assira, jangan kalian persulit. Jangan kalian persulit umat. Kemudian Nabi melanjutkan, wa basyira, berikanlah kabar gembira. Wala tunaffira, dan janganlah kalian membuat orang lari. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, ada komunitas yang komunitas itu ada oknum yang masuk ke dalam komunitas itu, kemudian dia merasakan, kok masa lalu saya lebih bagus ya daripada komunitas ini. Kenapa komunitas ini lebih mengerikan daripada komunitas saya di masa silam saya yang gelap? Dari mana? Dari sisi akhlak dan adab. Ini kadang-kadang terjadi. Akhirnya apa? Daripada saya capek-capek, kemudian dia keluar. Bahkan kadang-kadang bisa murtad dari Islam, Pak. Karena akhlak dan apa? Dan adab. Kalau tidak percaya Bapak sekalian, kami di Jawa ada pesantren yang menerapkan pola-pola seperti ini. Lulusan yang kurang dianggap oleh pesantrennya, sekarang ada yang murtad dari Islam. Murtad dari mana? Islam. Karena tidak dianggap. Dan lulusan yang nakalnya, yang kurang baiknya, itu kebanyakan merokok. Bahkan saya baru dapat info sore ini, minum Amer. Tahu Amer, Pak? Anggur merah. Atasnya lagi apa? Vodka. Itu diminum. Jadi lulusan-lulusan yang itu tidak dianggap baik, akhirnya dipandang sebelah mata, maka mereka keluar dengan bentuk-bentuk yang kadang-kadang kita tidak harapkan. Baru saja masuk pesantren saya, dia pengen mengajar malah rokokan di atas. Rokokan, Pak. Kemudian saya bilang, Mas, pian ini kalau nakal jangan bodoh-bodoh. Kalau mau rokokan jangan di atas pesantren, di bangunan pesantren. Rokokan sana di kebun atau di Indomaret. Jangan di atas bangunan kita. Ini bahaya. Kenapa? Karena pola pikir itu nanti akhirnya begini, Pak. Enggak apa-apa saya merokok, yang penting manhaj saya masih salaf. Pola pikir ini secara tidak langsung terbentuk. Kenapa? Karena bapak ibunya menyuruh dia, nak jangan masuk pesantren atau tempat kerja yang bukan salaf. Secara tidak langsung doktrin ini ada. Akhirnya apa? Enggak apa-apa saya, mohon maaf, sapu-sapu pesantren. Padahal dia punya bakat jadi polisi. Enggak apa-apa saya jadi tukang sapu pesantren, yang penting masih bermanhaj salaf. Ini pola pikir yang berbahaya. Dan saya berani sampaikan ini supaya pian tidak terjebak dengan pola pikir ini, Bapak Ibu sekalian. Karena kalau sudah terjebak, sulit pian akan keluar. Karena semua dari kita ini berhak untuk berpegang dengan manhaj apa? Salaf. Dimanapun kita berada, di organisasi manapun kita berada, di kampung manapun kita berada. Apakah Muhammadiyah melarang orang untuk tidak isbal? Ada nggak, Pak? Jadi Muhammadiyah harus isbal semua, ada nggak, Pak? Yang jadi masalah, isbal tidak isbal dijadikan identitas satu komunitas. Ini bahaya. Dijadikan identitas, padahal ini masalah furu' ijtihadiyah. Dan ustadz-ustadznya ketika ditanya, apa hukum isbal? Satu kata dia jawab, haram. Satu kata ini, karena saya pernah ditanya, Bapak sekalian, Ustadz apa hukum isbal? Kemudian ada jamaah mengatakan, Tat, kenapa pian sebutkan khilafnya? Lalu saya mengatakan, lah, pian maunya bagaimana? Yang bujur kan yang haram. Loh, itu bujur menurut siapa? Karena literasi ini tidak boleh disembunyikan, Bapak Ibu sekalian. Yang mengatakan isbal kalau tidak sombong itu makruh, bukan saya, bukan Ustadz Adi Hidayat, bukan Ustadz Abdul Somad, bukan Gus Baha, bukan. Tapi yang mengatakan Ibnu Taimiyah, yang mengatakan Imam Syafi'i, yang mengatakan Imam Ahmad, yang mengatakan Imam Malik, yang mengatakan Abu Hanifah.
Yang mengatakan haram secara mutlak Syekh bin Baz, kemudian juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kemudian juga beberapa ulama Saudi yang terbaru, dan juga Syekh Syaukani. Ini agak lama. Itu haram secara mutlak, mau sombong atau tidak sombong. Ini masalah furu'iyah ijtihadiyah. Jadi jangan dijadikan ini sebagai apa Pak? Identitas satu kelompok. Ini tidak baik. Maka akan terjadi yang namanya terkotak-kotak. Yang seharusnya umurnya 50 tahun sudah matang, masuk ke komunitas ini jadi bocah Pak. Pola pikirnya jadi apa? Bocah. Maaf kalau agak sakit, tapi ini obat pahit rasanya Pak. Tapi harus saya sampaikan. Silahkan pian laporkan, tidak ada masalah. Tapi ini bahaya. Nanti pian kalau punya usaha tidak bisa bergaul pian. Kalau pian punya teman nanti bisa pandang sebelah mata teman pian. Kok berbeda dengan saya? Saya sempat Bapak Ibu sekalian keluar dari pesantren saya. Kemudian saya ketemu dengan guru ustadzah saya yang membimbing saya sejak kelas 1 SD. Yang saya membaca Al-Quran habis dengan beliau, dan pertama kali saya khatam 30 juz hafalan Al-Quran sama beliau juga. Dulu saya pandang, oh ini ahlu bid'ah ini, NU. Akhirnya saya tidak pernah ziarah walaupun sekali, dari 1 SMP sampai pengabdian sebelum saya ke Madinah. Kemudian saya mulai berinteraksi di kampung bersama kawan-kawan yang dulu saya sempat pandang sebelah mata. Kemudian lama-lama saya berani ziarah kepada guru saya ini. Karena apa? Pola pikir ini tidak diajarkan Bapak Ibu sekalian. Bahkan pian akan mendapati kadang-kadang, mohon maaf saya buka saja, baru mesantren 1 tahun 2 tahun keluar-keluar Muhammadiyah sesat, ini sesat, ini sesat. Kenapa? Karena sekali lagi pola pikirnya, bukan kebenarannya Pak. Semua orang itu berhak mendapatkan kebenaran, semua berhak. Tapi sikap di dalam bersikap membawa kebenaran tersebut. Nanti akan kita sebutkan Bapak Ibu sekalian contoh bagaimana sekali berulama pun ada yang seperti itu. Di antaranya ada ulama yang mengatakan menggunakan tasbih. Pernah lihat Pak ya? Tasbih. Baik, apa hukumnya? Apa hukum menggunakan tasbih? Boleh atau tidak? Ya. Jadi ulama ini mengatakan tasbih itu termasuk daripada bid'ah mufassiqah, dan ini sangat keliru. Ada ulama yang mengatakan tasbih itu boleh dengan syarat tidak dijadikan itu keyakinan sunnah. Ini sunnah harus pakai tasbih, karena yang sunnah bukan pakai tasbih Bapak Ibu sekalian. Yang sunnah itu menggunakan jari, hadisnya jelas. Tetapi sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Taimiyah, ada sahabat-sahabat yang juga pakai batu dan tidak diingkari oleh Nabi. Tapi suatu saat ada sahabat pakai batu diingkari oleh sahabat lain. Inilah yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tetapi perbedaan ini Bapak Ibu sekalian bukan perbedaan dalam bid'ah mukaffirah atau mufassiqah. Ini hanya masuk dalam kategori bid'ah furu'iyah ijtihadiyah. Contoh Bapak Ibu sekalian, bersedekap setelah ruku atau ketika i'tidal, apa hukumnya? Sebagian ulama mengatakan bid'ah, sebagian ulama mengatakan sunnah. Apakah yang bersedekap kemudian ada yang mengatakan bid'ah, dia ahlul bid'ah? Ada yang berani Pak mengatakan ahlul bid'ah? Jadi bersedekap itu menurut Syekh Albani bid'ah, menurut Syekh Utsaimin sunnah. Saya mau tanya kepada yang berpendapat dengan pendapat Syekh Al-Albani, apakah Syekh Utsaimin ahlul bid'ah? Karena berpendapat bahwa bersedekap setelah i'tidal adalah sunnah. Ada yang berani Pak? Saya yakin tidak ada. Secara fitrah kita makan, kayaknya nggak mungkin ahlu bid'ah. Secara apa? Fitrah. Itulah fitrah kita sebenarnya Pak. Contoh yang lain, di dalam kunut subuh, Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah, Imam Ahmad mengatakan bid'ah.
Sebutkan satu pernyataan dari Imam Ahmad yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i ahlul bid'ah. Ada nggak Pak? Atau siapa yang berani mengatakan Imam Syafi'i ahlul bid'ah? Ada Pak? Tidak ada. Mengapa? Karena ini bid'ahnya bukan bid'ah mukaffirah, bukan bid'ah mufassiqah, tetapi bid'ah furu'iyah ijtihadiyah. Nah yang ekstrim itu Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang jamaahnya tidak bisa membedakan karena ustadznya komunikasinya lemah di dalam menyampaikan bid'ah, atau tidak disampaikan bid'ah ini secara utuh. Kita tahu bahwa kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat, tapi sesat itu bertingkat-tingkat. Sikap kita kepada kesesatan pun bertingkat-tingkat. Sikap seseorang mengingkari kemungkaran itu harus berbanding lurus dengan kemungkaran yang dia ingkari. Pak, beda Pak, mengingkari kemungkaran perokok itu anak kita dengan perokok itu bapak kita. Sama atau beda Pak? Cara ngingkarinya. Kalau yang rokok bapak kita ambil udutnya, kita ambil rokoknya, injek depannya, boleh enggak Pak? Itu dosa kita. Pertama dosanya apa? Menyakiti hati bapak kita. Niatnya bujur tapi menyakitinya tidak boleh. Diinjek itu Pak. Ini haram, ini kasus haram. Diinjak. Depan apa? Bapaknya. Pak, kalau sampean masih ngerokok saya pergi dari rumah. Kata bapaknya, pergi aja. Kan gitu kan Pak. Tapi kalau yang merokok anak kita Pak, harus tegas. Karena kalau sudah candu sampai 40 tahun susah diselesaikan. Karena orang kalau sudah 40 tahun di kepala itu sudah matang Pak. Pokoknya dikit-dikit rokok, dikit-dikit apa? Rokok. Maaf ini kalau ada perokok Pak ya. Ini ilmiah saja, tidak ada masalah. Ya. Jadi harus berbeda sikap kita di dalam mengingkari apa? Kemungkaran, tidak bisa disamakan. Sekarang pian lihat di YouTube ada orang mengingkari Ustadz Adi Hidayat, yang diingkari apa Pak? Nggak ada ulama menyebutkan nomor hadis dan halaman kanan kiri, itu nggak perlu disebutkan kata. Loh, yang melarang menyebutkan sebelah kanan kiri atas pojok saya saja bisa Pak. Apakah dilarang oleh agama? Tidak. Kenapa itu yang dipermasalahkan? Kenapa itu dipermasalahkan? Jadi yang dipermasalahkan adalah Ustadz ini sok tahu katanya. Karena apa? Sok-sokan menyebutkan ini sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah atas, sebelah tengah, ayat ini. Ulama kita aja nggak ada yang mengucapkan itu. Loh, bukan itu yang dimaksud. Itu tidak ada masalah. Itu hanya metode. Silahkan. Pian mau nyebutkan cetakan ini, halaman ini, itu terserah pian, tidak ada masalah. Akhirnya apa? Saya nge-share video Ustadz Adi Hidayat saja di chat. Ini salafi bukan? Loh, pian buka isinya dulu sebelum chat ini, saya bilang itu. Kemudian saya nge-share juga ada pesantren Pak, itu program bahasa Arabnya luar biasa. Luar biasa program bahasa Arabnya, terstruktur sekali. Jadi lulusan sana itu insya Allah 99% bakal hafal Alfiyah Ibnu Malik. Kalau benar-benar mau belajar, yaitu metode Amsilati. Saya share, kemudian ada yang mengkritik, ini salafikah? Saya bilang seperti ini, kalau saya nge-share sekolah Nasrani, pian chat saya akan hapus. Tapi kalau pian mengatakan ini salafi bukan, kemudian pian chat saya menyalahkan tadi saya men-share itu, saya akan bilang kepada pian, ini bukan komunitas pian, jadi tidak usah ditanggapi. Selesai Pak. Nggak usah apa? Ditanggapi. Pian suka buka, nggak suka silahkan. Karena nggak semua itu menjadi domain pian, nggak bisa. Ada orang-orang, mohon maaf Pak, komunitasnya NU, dia melihat Amsilati, ya mungkin lebih baik masuk ke situ daripada ke sekolah yang mungkin ketika dia masuk malah menjadi tidak srek misalnya, kok tidak sesuai misalnya. Akhirnya yang jadi korban anaknya. Ini sikap-sikap seperti ini harus kita hilangkan dari pola pikir kita, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang berapapun umurnya Bapak Ibu sekalian masuk ke dalam pola pikir ini, dia akan susah memahami orang lain. Dia akan susah mengikuti orang lain, susah sekali. Susah sekali. Walaupun kadang-kadang ustadz di komunitas itu juga
Salah contoh, mohon maaf. Buka puasa bersama-sama bid'ah misalnya. Ini bujur atau tidak, Pak? Buka bersama puasa ini, bukber bersama, ini bid'ah atau bukan? Ini orang yang masih fitrah, tidak perlu dalil, Pak. Ini bukan bid'ah, ini adat istiadat. Bukankah kita sering disampaikan menghadiri walimah itu hukumnya wajib kalau walimah itu akad nikah, betul Pak ya? Kemudian ada walimah lain, walimah khitan. Walimah khitan ada Pak ya? Ada. Dulu saya menganggap walimah khitan itu bid'ah. Belum saya buka bukunya. Makanya santri-santri saya Pak, ketika tanya, "Tat, apa hukum isbal?" Kamu enggak usah tanya hukum isbal ke saya. Kalau udah bisa bahasa Arab, baca sendiri, paham isinya. Beda Pak antara baca sendiri dengan ikutan, itu beda, pasti beda. Dan saya yakin ustadz-ustadz yang ada itu tahu jawabannya, tapi bisa jadi takut dengan komunitasnya. Ketika menyampaikan bahwa isbal itu ada perbedaan pendapat, pasti dia akan dikatakan ini manhajnya tidak kokoh, ini manhajnya kurang jelas. Karena mengatakan isbal ada perbedaan pendapat, berarti yang nggak jelas itu bukan kita, tapi Imam Syafi'i, secara tidak langsung Imam Ibnu Taimiyah. Saya katakan ini Bapak Ibu sekalian, bukan berarti kemudian pian saling menyalahkan, tidak. Yang isbal dengan keyakinannya yang penting tidak sombong, yang tidak isbal dengan keyakinannya yang penting juga jangan sombong. Sama-sama jangan sombong. Kalau berkeyakinan, Ustaz, yang bujur insya Allah tidak isbal, silahkan. Ustadz, yang bujur tidak isbal itu memang sunnah, tapi saya masih isbal karena lebih keren isbal, silahkan. Yang penting jangan sampai apa? Mengingkari. Pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, pola pikir seperti ini akan terjebak dengan pola pikirnya sendiri. Anak-anaknya masuk polisi, bapaknya ada di Polda, bikin grup apa PCS itu saya nggak tahu. Kebetulan adik saya itu mertuanya juga polisi cinta sunnah, PCS. Tak tanya, Pak, sekarang jadi apa Pak grupnya PCS itu? Kemarin dia Mas katanya dibubarkan. Sekarang jadi Tuwailib. Grupnya jadi apa? Tuwailib. Tolib jadi isim tasgirnya apa? Tuwailib. Pian kenapa Pak ikut komunitas kayak gitu? Ya ikut-ikutan saja Mas katanya. Oh ya, jadi komunitas saja. Tak tanya, Pak, jenggot pian kemana hilang? Jenggotnya hilang Pak. Itu loh, identitas komunitas pian Pak, kok hilang jenggot pian? Kemudian dia mengatakan, ya ini darurat. Loh, kenapa komunitas pian tidak mengatakan darurat kepada yang lain? Tidak bisa memahami yang lain? Diam, tidak bisa menjawab. Dan ini sudah 2 kali saya bertemu dengan yang satu Polda Kalsel juga pernah, ya kami makan di dapur Bunda ngobrol. Lebih serem lagi Pak, ini yang lebih ekstrim lagi. Satu saja dia mengatakan, Tat, Mama dia itu begini. Saya mengatakan, Pak, jenggot pian di mana? Itu saja. Tinggal sedikit jenggotnya. Itu nggak boleh loh Pak. Menurut ajaran komunitas pian nggak boleh. Kenapa dipotong? Ya ini Tat. Ini saya paling panjang ini di polisi. Sudah, saya bilang. Nggak bisa jawab. Alasannya ngalor ngidul. Terjebak Pak. Tidak bisa, hidup sekarang itu bukan seperti zaman dulu. Ya yang keren itu Pak, pian bikin sekolah sendiri, bikin lapangan kerja sendiri, model Ustadz Budi Azhari itu keren. Dia tidak butuh ijazah. Ustadz Budi Azhari bikin sekolah sendiri, ijazah sendiri, tidak perlu ijazah. Lah itu nggak ngerepotkan negara. Ini enggak mengatakan negara begini begitu, termasuk yang baru saja kami alami ketika upacara Pak. Ketika upacara, ada salah satu wali songo mengatakan, Tat, kenapa ada Indonesia Raya? Ketika pengibaran bendera itu Pak, akhirnya saya hapus itu di grup. Jadi ada pengibaran bendera, kemudian kepada Sang Saka Merah Putih hormat gerak. Biasanya nyanyi Pak ya, Indonesia kan begitu kan? Hafal Pak ya insya Allah. Kalau nggak hafal bahaya ini. Ya hafal. Nyanyi. Kemudian saya dicat, Tat, kenapa ada nyanyi? Terus saya bilang, lapian maksudnya gimana Bu maunya? Kalau bendera itu Tat ditarik aja. Jadi nggak usah ada Indonesia Rayanya apa? Ditarik saja. Terus saya bingung, ditarik. Ada contohnya lah Bu, dikirim Pak dari salah satu pesantren, ada di YouTube, bisa pian ya di Kalsel. Dikirim, nggak ada apa? Nggak ada Indonesia Rayanya. Saya lihat,
wah ini keren nih paskibranya, wah Masya Allah. Pas sampai narik bendera garing Pak, gak ada suaranya, ditarik. Gimana ini polanya? Saya bilang, Bu, itu saya laporkan Polda kena itu. Ini lambang negara, saya bilang itu. Dan pesantren kita itu dipantau oleh Polda Ibu, tidak main-main. Kami ada sedikit masalah pencurian, Polda yang turun, bukan Poldanya. Kita itu donaturnya dipantau Intel Polda. Jadi nggak bisa nggak ada Indonesia apa? Indonesia Raya. Gimana nih pola pikirnya? Saya bingung sampai sekarang Pak. Sampai sekarang saya bingung. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, coba kita kembali ke fitrah. Ke fitrah kita Pak. Ya, memang ranah-ranah seperti itu masuknya ke furu'iyah apa? Ijtihadiyah. Furu'iyah ijtihadiyah. Insyaallah kita akan membahas tuntas di pertemuan yang akan datang tentang macam-macam bid'ah. Ada bid'ah mukafirah itu apa saja supaya umat tidak bingung, supaya punya sikap. Bid'ah mufassiqah itu seperti apa? Orang yang masuk dalam kategori bid'ah mufassiqah itu siapa saja? Kemudian ada bid'ah furu'iyah ijtihadiyah, dan ini yang furu'iyah ijtihadiyah pernah sedikit kami sampaikan ketika membahas fikih apa? Fikih ikhtilaf. Pak, jadi jangan heran kalau anak-anak muda kadang-kadang saya naik di sini atau Ustadz Umar Talib naik di sini pada pergi. Jangan heran. Karena apa? Pola pikirnya seperti ini. Dan kami maklumi, kami doakan semoga dapat hidayah. Semoga dapat apa? Hidayah. Dan ini unik ya. Pola pikir seperti ini itu ekstrim, yaitu apa? Gulu ekstrim berlebihan. Sampai sekarang Bapak Ibu sekalian, saya suruh datangkan mana subhatnya saya, nggak ada yang berani. Subhatnya saya mana nggak ada yang berani. Akhirnya dikeluarkan apa? Menjadi bola liar. Bola liar yang kemana-mana. Saya pernah sholat Pak di masjid yang bukan Muhammadiyah, bukan Salaf, yaitu Masjid NU. Saya sholat di situ saja jadi isu. Ustadz Arif ini NU, Ustadz Arif apa? NU. Kalau tidak percaya, pian tanya Pak Hasan. Ada yang lapor ke ini NU orang ini. Nah, kemudian saya berpikir kalau saya parkir di Masjid Sabilal, kemudian saya masuk, saya jadi apa itu? Nah ini kan pola pikir seperti ini apa? Bahaya. Menilai identitas seseorang dari sesuatu yang itu tidak jelas. Indikatornya apa? Orang begini, pola pikirnya begini. Kita ini Islam Pak. Nanti akan kita sebutkan pertanyaan-pertanyaan. Kalau pian menjawab iya, berarti pian masih fitrah, pian masih normal, pian masih muslim dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tentu pembahasan ini mungkin jarang dibahas. Ini agak sensitif ya, siapapun yang pernah kajian dimanapun itu, ayo kita dewasa di dalam apa? Bersikap. Ini semua teman kita Bapak Ibu sekalian. Muhammadiyah itu yang membesarkan kita semua. Kalau tidak ada Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, kemudian mungkin NU, teman kita juga, Indonesia tidak akan apa? Berdiri tegak seperti saat ini. Muhammadiyah tidak pernah dendam kepada siapapun, karena Muhammadiyah itu adalah organisasi untuk sosial. Dia tidak pernah dendam kepada siapapun. Tapi saya ingatkan bahwa jangan sekali-kali menyakiti Muhammadiyah. Jangan sekali-kali menyakiti orang yang telah berjasa kepada kita. Muhammadiyah Bapak Ibu sekalian, pian bisa cek contoh rumah sakit Islam di Solo itu bubar. Tapi saya nggak pernah lihat PKU Solo, PKU Muhammadiyah Solo goncang, tidak pernah lihat. Sampai sekarang masih ramai. Kenapa? Karena yang mengelola Muhammadiyah. Karena yang mengelola siapa? Muhammadiyah. Ya, rumah sakit Islam bubar, kemudian sekarang diambil oleh yayasan lain. Ya, karena bukan Muhammadiyah, tapi kita lihat bagaimana Muhammadiyah itu benar-benar tulus untuk Indonesia. Oh, ditanya apakah Muhammadiyah membangkang pemerintah? Tidak. Apa indikator membangkang? Lah itu kalau sholat Id beda. Betul Pak ya? Betul Pak ya? Kemudian dijadikan itu bahwa Muhammadiyah itu pemberontak. Ini pola pikir seperti apa seperti ini? Muhammadiyah mana memberontak pemerintah? Itu bukan memberontak Bapak Ibu sekalian, tapi itu masuk khilafiyah ijtihadiyah, dan pemerintah faham karena MUI itu orang-orang cerdas Bapak Ibu sekalian. Dia faham. Tidak mungkin seperti ini dilarang. Ini faham. Ini bukan pemberontakan, tetapi apa? Ini adalah kebebasan pemerintah mengatakan silahkan, yang mau ikut tanggal ini silahkan, yang mau ikut tanggal ini silahkan. Jangankan itu Pak, 2 hari sebelum pemerintah aja ada. Betul Pak ya?
Itu cara apa itu Pak? Thariqah apa saya lupa itu. Lah kalau itu memang ya perlu perlu dibahas itu secara secara lebih detail. Itu karena nggak ada cara seperti itu. Ya, tidak ada cara seperti pasang surut air. Ya, dengan cara melihat pasang surut air ya. Ini semoga Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah kita ya. Jangan menuntut ilmu itu dibayang-bayangi dengan ketakutan. Masa hidup di bawah ketakutan, Pak? Hidup itu yang enjoy saja. Masuk masjid manapun bebas. Saya punya prinsip, saya punya akal untuk berpikir. Jadilah orang seperti itu. Afala ta'qilun. Bukankah Allah telah memberikan kepada kita akal untuk berpikir. Masa iya Pak, ada kiai mengatakan yang mengikuti saya pasti masuk surga, dapat tiket. Percaya nggak pian Pak? Nggak usah percaya, nggak mungkin percaya. Ya kan begitu Pak. Kita dikasih akal. Kita dikasih akal untuk berpikir. Nah, itu dia. Maksud saya ya adalah ayo kita rubah pola pikir. Kita ramaikan semua masjid. Jangan hanya masjid golongan A saja, golongan B saja. Jangan menganggap masjid lain bukan masjid sunnah. Ya, semuanya masjid ini digunakan untuk sholat. Semuanya masjid ahlus sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.